melaporkan 3 figur, Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natali. Saya Guru Nari Sastra, termasuk pelapor dalam hal ini, yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Serikat Islam berserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN, dan organisasi-organisasi lainnya telah melaporkan 3 figur, Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natali. Ade Armando yang telah memposting video penggalan yaitu di Cokro TV tanggal 9 April 2026. Lalu Permadi Arya yang memposting di media sosialnya tanggal 12 April 2026. Lalu Grace Natali memposting pada media sosialnya tanggal 13 April 2026. Ada narasi-narasi yang dibangun yang dimana ada video yang tidak utuh yang disampaikan pada publik. Ya, ini video penggalan dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau konklusi yang tidak utuh di dalam masyarakat, yang dimana di situ mereka memframing bahwa Pak JK dalam ceramah videonya adalah dituduh mengenai terkait dengan pembahasan ajaran agama Kristen terkait dengan sahid. Padahal dalam video utuh yang ada di ceramah tersebut yang beredar 40 menit, kita tonton bersama, kita tonton masing-masing, itu ada pernyataan Pak JK bahwa itu adalah penggalan video yang beredar, yang dimana bahwa ada video yang tidak utuh beredar di tengah masyarakat, ada pernyataan Pak JK yang tidak terposting di publik. Ya, ini mengenai terkait dengan bahwa beliau tidak membahas terkait ajaran, tetapi kekhawatiran psikologis masyarakat yang memahami suatu ajaran yang berpotensi dia mengalami kesesatan berpikir, sehingga bahwa Pak JK menyatakan bahwa cara berpikir Said itu adalah keliru, itu salah, kalian semua masuk neraka, bukan masuk surga. Ini kan tidak disampaikan di publik. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, semakin panjang mengenai kasus dari ceramah Pak JK ini, teman-teman, di mana ya 40 ormas Islam laporkan Grace Natali, kemudian Ade Armando dan Abu Janda ke Bareskrim buntut potong ceramah JK. Nah, teman-teman, ada 3 orang yang dilaporkan oleh 40 ormas Islam ini, yaitu Grace Natali, kemudian Ade Armando, dan Abu Janda, ya, buntut potongan ceramah Pak JK tersebut. Ya, ini semakin panjang, teman-teman. Tentu ya pasti setelah melaporkan ini nantinya pasti mereka akan mengawal bagaimana laporan mereka nanti, seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu pelapor, ya, bahwa sampai ya mereka mengawal itu sampai di tahap ya ada yang jadi tersangka. Oke, kita lihat, teman-teman, ya, alasan mereka kenapa Grace Natali, Ade Armando, dan Abu Janda ini ya mereka laporkan ke Bareskrim ya soal ceramah dari Pak JK tersebut. Sebanyak 40 organisasi masyarakat ormas Islam melaporkan Grace Natali, Ade Armando, dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri ya hari ini. Ya, ini tidak main-main, teman-teman. 40 organisasi masyarakat ormas Islam yang melaporkan mereka. Ketiganya dilaporkan atas dugaan penghasutan dan ujaran kebencian melalui media elektronik terkait konten yang dianggap memframing Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, yaitu Yusuf Kala. Nah, ini adalah ya mereka laporkan dengan atas dugaan penghasutan. Ya, mereka dituduh karena diduga melakukan penghasutan dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Kemudian laporan tersebut tercatat dengan nomor LP-B-V-185-V-2026-SPKT- Bareskrim Polri. Para pelapor diwakili oleh advokat sekaligus perwakilan LBH Syarikat Islam Gurun Ari Sastra. Teman-teman, saya Gurun Ari Sastra termasuk pelapor dalam hal ini, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Syarikat ya Islam beserta LBH
LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN, dan organisasi-organisasi lainnya telah melaporkan 3 figur Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natali. Ujar Gurun di gedung Barreskrim Polri Senin 4 Mei 2026. Nah, teman-teman, Gurun menjelaskan bahwa ketiga terlapor diduga mengunggah potongan video ceramah Yusuf Kala melalui berbagai platform termasuk Cokro TV untuk Ade Armando, serta media sosial masing-masing terlapor. Menurutnya, potongan video tersebut disertai narasi yang tidak utuh dan berpotensi menyesatkan publik. Nah, ini alasan mereka kenapa mereka melaporkan Grace Natali, Ade Armando, dan Abu Janda, karena potongan video yang tidak utuh dari Pak JK tersebut, sehingga menurut mereka bahwa itu membuat kegaduhan di tengah-tengah dan menyesatkan opini publik. Oke. Video penggalan dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau konklusif yang tidak utuh di dalam masyarakat, yang dimana di situ mereka memframing bahwa Pak JK dalam ceramah videonya adalah dituduh mengenai terkait dengan pembahasan ajaran agama Kristen terkait dengan Syahid, tegas dia. Nah, kemudian teman-teman, padahal dalam video ceramah yang sama, Yusuf Kala justru menyampaikan kekhawatiran terkait pemahaman keagamaan yang berpotensi menimbulkan kesalahan berpikir. Ia menilai pemotongan narasi tersebut dapat memicu gangguan hubungan antar umat beragama. Nah, ini menurut mereka bahwa atas penggalan video tersebut, atas potongan video tersebut itu dapat memicu gangguan hubungan antar umat beragama. Pernyataan ini terpotong lantas konklusif itu menjadi beredar negatif sehingga menimbulkan keresahan di antar umat beragama. Organisasi Islam kami segera melakukan sebuah pelaporan terhadap hal ini karena ada video yang dinarasikan yang tidak utuh sehingga itu menjadi perspektif di lingkungan masyarakat yang dikhawatirkan terjadi perpecahan antar umat beragama, lalu disharmonisasi antar umat beragama akibat narasi yang tidak utuh, narasi bohong, ketidakjujuran. Ini kan berbahaya, sambungnya. Para pelapor juga menyerahkan barang bukti berupa flash disk kepada pihak kepolisian atas laporan tersebut. Nah, itu teman-teman mengenai laporan. Ada sekitar 40 laporan dari Ormas Islam teman-teman, dan ini tidak main-main. Nah, kita terus mengikuti bagaimana perkembangan hal ini teman-teman. Tentu dengan hal ini maka ini semakin panjang kasusnya, dan apakah nantinya ada yang jadi tersangka dalam hal ini. Kita tetap menjaga kondusivitas di dalam masyarakat, biarlah proses hukum yang tetap berlanjut dalam hal ini, karena negara kita adalah negara hukum.